saudara, selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, pada malam hari ini saya akan sharingkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari dari 1 Timotius pasal yang keempat. Saya percaya dalam pasal yang keempat, saudara sudah pernah membaca. Di situ Rasul Paulus memberi judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa mengatakan bahwa dengan tegas Roh mengatakan bahwa pada waktu kemudian akan ada yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dan mereka melarang orang kawin dan melarang orang makan yang diciptakan Allah. Tetapi tidak demikian bagi kita yang percaya kebenaran. Semua apa yang diciptakan Tuhan itu adalah baik. Jika kita makan dengan penuh ucapan syukur, maka makanan itu akan dikuduskan oleh firman Tuhan atau doa. Oleh doa, ya saudara ya. Baik, pada malam hari ini, tetapi saya akan sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu yang 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai 16 dengan judul perikopnya hidup yang berdampak bagi Tuhan. Saya ulangi lagi, hidup yang berdampak bagi Tuhan. Yang artinya hidup mempunyai pengaruh oleh Roh Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya, yang dulunya kita adalah seorang yang keras kepala dan yang tegar tengkuk dan tidak ada rasa belas kasihan terhadap satu sama yang lain. Dengan adanya Kristus di dalam kita mengenal belas kasihan karena ada Roh Allah yang bekerja di dalam saudara dan saya. Sehingga kelihatan kita ada yang terasa berbeda dengan orang yang belum mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami kembali datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami rindu Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berfirmanlah Tuhan, maka kami siap untuk mendengar Tuhan. Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Dan juga pula Tuhan, Engkau pertaruhkan kata-kata yang datang daripada Engkau Tuhan. Yang benar-benar datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena yang datang daripada-Mu Tuhan membawa terobosan bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus yang baik. Bekerjalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu.
yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membaca firman Tuhan dengan menjelaskan dalam ayat per ayat. Maaf saudara kalau saya sengaja untuk memperpanjangkan firman ini, renungan ini, karena sudah terakhir ya. Baik, kita membaca dalam 1 Timotius 4 ayat yang 11 ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Haleluya. Dalam ayat firman ini, Rasul Paulus mengajar anak rohaninya Timotius untuk memberitakan Injil Kristus, dan Rasul Paulus mendorong anak rohaninya Timotius untuk mengajar atau untuk ajarkan tentang kebenaran di sekitarnya. Dalam artinya, Rasul Paulus ingin supaya anak rohaninya Timotius menjadi terang dan garam di sekitarnya, baik dimanapun Rasul Paulus menyuruh dia pergi. Dan Rasul Paulus menyuruhnya dalam artinya supaya Timotius ini akan mengajar kepada orang lain seperti yang Rasul Paulus kan ajar kepada Timotius hari lepas hari. Demikian kita juga saudara, kita diajarkan supaya bukan kita sendiri saja yang tahu, tetapi orang-orang kita juga diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kuasa untuk ajar kepada satu sama yang lain. Atau kita sebagai yang pengikut Kristus wajib untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang belum mengenal Kristus. Amin. Dalam ayat 12 saudara, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang Rasul Paulus katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam artinya, mungkin Timotius ini baru menjadi pengikut Kristus yang baru bertobat. Tetapi karena Rasul Paulus melihat bahwa ia sangat serius di dalam Tuhan atau dalam pekerjaan Tuhan, sehingga Rasul Paulus berkata dengan tegas, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini sangat jelas bahwa Rasul Paulus mendidik anak rohaninya, atau dia sangat menguatkan anak rohaninya. Demikian kita juga saudara. Kita harus mendidik anak-anak rohani kita yang dipercayakan kepada kita. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tidak ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi kita saudara-saudara seringkali kalau kita menganggap rendah orang lain, karena kita mungkin kita sudah dipakai secara luar biasa dan kita sudah mengetahui segala yang kita sudah mengetahui semuanya, dan kita menganggap rendah orang lain. Oleh karena itu saudara, di sini mengajar kita, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah.
dan kita juga jangan menganggap orang lain rendah. Ya, kita jangan menganggap orang lain rendah supaya orang lain pun jangan menganggap kita rendah. Boleh? Oke? Karena kebiasaan di dalam hidup kita, di dalam diri kita selalu menganggap diri orang lain rendah dan tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara, kalau ada yang berbuat demikian, bertobatlah ya. Karena orang yang kita rendahkan itu yang Tuhan angkatkan untuk Tuhan mengangkat dia sebagai alatnya. Baik, saya akan baca lanjut dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-13 ya. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam ayat firman ini Rasul Paulus mengingat Timotius supaya selalu bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Karena kitab suci adalah pedang untuk melawan roh jahat di udara. Demikian kita juga saudara. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita membaca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Maksud dalam ayat firman ini, jangan lalai atau menganggap sepele dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Contohnya, jika saudara karunia untuk berdoa syafaat, lakukanlah itu, atau penginjilan kepimpinan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya, setiap orang yang pengikut Kristus, ia harus berdampak atau pengaruh bagi sesamanya, supaya dengan cara itu orang lain boleh melihat kemuliaan Kristus yang ada pada saudara dan saya. Kita membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya, dari firman ini kita harus berhati-hati ketika kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dengan mengawasi diri kita sendiri, yaitu dengan berjaga-jaga dalam doa, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Artinya dan mengawasi ajaranmu, dalam artinya kita yang berkata jangan pencuri, tetapi yang menjadi pengajarnya yang pencuri, atau jangan berzina, tetapi yang menjadi pengajarnya dengan sendirinya ia berbuat zina. Maaf jika ada yang berbuat
seperti itu saudara, bertobatlah. Karena setiap orang yang pengikut Kristus, karena dengan berbuat demikian, menyelamatkan diri kita dan juga orang lain yang mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan bagikan 3 poin. Yang pertama adalah perubahan karakter. Sebelum kita mengenal Kristus, karakter kita sangat berbeda sekali, saudara. Kita suka melawan majikan kita, kita suka bakal dengan orang lain ya. Contohnya saya juga dulu saudara ya, saya suka keras kepala banget, takut. Dan juga saya juga suka maki-maki orang lain. Ya itulah saudara. Tetapi sekarang setelah Tuhan mengubah hidup saya, yang dulunya saya tidak pernah bisa berdua, yang saat ini saya bisa berdua. Ya saudara ya, yang dulunya saya tidak pernah mau sharing firman, tetapi yang sekarang ya saya bisa sharing firman, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Demikian juga kita. Tetapi sekarang setelah Tuhan mengubah hidup saya bisa mendoakan orang-orang yang sudah mendoakan orang, yang menasihati orang, yaitu semua karena Tuhan ya saudara. Demikian juga saya percaya semua yang di dalam Zoom ini sudah merasakan hal yang sama ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi pengikut Kristus, ia harus ada pengaruh dalam hidupnya. Artinya harus memberanikan diri untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan bersaksi sesuai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Dan kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita sebagai mana kita adalah anak Tuhan. Kita menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam pergaulan, perkataan, dalam kasih-Mu, dalam kesucian-Mu, dalam tingkah laku-Mu. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menjelaskan ya, dalam pergaulan itu apa, begitu ya saudara ya. Dalam pergaulan artinya jagalah dalam pergaulanmu. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam perkataanmu, artinya menjaga perkataan saudara dan saya, karena kita seringkali kita nggak kontrol. Kalau kita sudah berbicara, begitu ya saudara ya, kalau kita sudah marah, kita udah nggak kontrol. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus diajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kalau orang itu sudah minta maaf, kita harus sudah siap untuk memaafkan orang tersebut. Dan jangan lagi menyimpan kepahitan. Akhirnya kalau kepahitan itu sudah tertumpuk di dalam hati kita, maka dengan apapun ya saudara, kita susah sekali untuk mau senyum. Kita membaca dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32 ya. Janganlah ada perkataan kotor ya. Itu berkata janganlah ada perkataan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jelas ya saudara ya.
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Dalam kasihmu, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena sebab itulah yang berkenan kepada Bapa. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jelas ya saudara ya, ini adalah perintah Bapa kita ya, perintah Tuhan Yesus kita, perintah Raja kita di atas segala raja yang kita sembah saat ini ya saudara ya. Ini bukan dari manusia, tapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Dalam kesucianmu, Amsal 22 ayat yang 11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amin, sudah jelas ya saudara ya. Dalam tingkah lakumu, dalam artinya bersikap ramah dan sopan terhadap satu sama yang lain. Dan kita harus berpikir sebelum kita mengambil tindakan ya. Kita harus mengambil tindakan ya saudara ya. Kita harus berhati-hati, jaga tingkah laku kita, jaga mulut kita juga saudara. Kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi terang dan garam bagi saudara-saudari kita dimanapun kita berada. Kita membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Dalam artinya, garam adalah penyedap rasa. Sepertinya jika kita masak sayur atau kita membuat sambal tanpa garam, yang jelasnya nggak enak ya saudara ya. Demikian juga kitalah pengikut Kristus yang menjadi garam bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia, dan kita dipanggil untuk mengabarkan kabar gembira atau keselamatan bagi orang yang belum mengenal Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil supaya kita menjadi satu tubuh Kristus. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Terang. Terang artinya teranglah yang menguasai kegelapan. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak Tuhan, mari kita bangkit bersama dan berkomitmen untuk mempraktekkan dan menghidupi firman dalam hidup saudara dan saya. Dan kita harus mempunyai pengaruh dalam hidup kita, saudara.
atau kita harus mempunyai perbedaan dengan orang lain yang belum mengenal Kristus. Karena sering juga ada orang yang percaya Kristus, tetapi hidupnya sama seperti orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Ya, karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana dia menjadi pengikut Kristus, bagaimana dia mengikut teladan Kristus kalau dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya yang ada di Zoom ini sudah membaca firman dan sudah mengerti ya saudara ya. Dan itulah kita harus mempraktekkan saudara. Dan bukan hanya mengetahuinya kita sendiri, tapi kita juga harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Marilah kita bangkit dan ambil komitmen baru ya saudara ya, yaitu dengan mempersembahkan seluruh hidup kita supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita saudara. Ketika kita mengambil komitmen yang baru, disitulah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, ya, dan lakumu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu, yaitu dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8 ya saudara ya. Oleh karena itu saudara, jadilah garam dan terang bagi orang-orang yang belum percaya Kristus atau orang-orang yang keluargamu yang belum mengenal Kristus ya. Dan saya juga saudara ya, keluarga saya juga belum mengenal Kristus. Orang tua saya masih dalam penyembahan berhala, tetapi itulah menjadi pergumulan hidup saya. Dan juga saudara, itu keluarga kita itu adalah terutama dalam pergumulan kita ya. Dalam poin yang ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya orang yang belum mengenal Kristus juga mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. 2. Membangun dan dalam mengajar. Kita yang sudah kuat dalam Tuhan, kita juga harus menguatkan orang-orang yang belum begitu mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, membangun dan dalam mengajar. Kita yang sudah kuat dalam Tuhan, kita harus menguatkan orang serta mengajar kepada orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Roma 5 ayat 1-4. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan, mereka yang merecah engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah dituliskan untuk menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dalam kitab suci. Oleh karena itu saudara-saudara, saya percaya kita semua sudah mengetahui bersama bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya serta mengajar mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada murid-muridnya, demikian kita juga saudara.
Rasul Paulus memperingati Timotius untuk tekun membaca Alkitab, karena Rasul Paulus sangat tahu sekali bahwa dengan bertekun membaca kitab suci, Timotius akan mengetahui banyak hal untuk membangun atau membina dalam mengajar orang yang belum mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena ada nas yang mengatakan Yosua 1 ayat 8, Jangan engkau lupa memperkatakan kitab suci ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan lalai atau jangan mengabaikan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi dengan segenap hati kita harus melakukannya karena kita mempunyai karunia yang berbeda, tetapi satu Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Amin. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dan dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Kesimpulannya, jadilah teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita, dan bertekunlah dalam membaca kitab suci, karena kitab suci adalah buku yang paling teristimewa dari bermacam-macam buku. Oleh karena itu, mari kita bangkit bersama dan belajar untuk menjadi teladan baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih-Mu, dalam kesucian-Mu. Amin. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan amat baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Engkau terus-menerus Tuhan mengubah karakter kami Tuhan menjadi karakter-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau memberkati setiap leader ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjamah mereka Tuhan. Engkau Tuhan mengubah hati mereka Tuhan. Engkau berdaulat Tuhan. Engkau berkarya Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir Tuhan, memenuhi mereka Tuhan. Engkau ajarkan mereka Tuhan. Engkau buka mata rohani mereka Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka Tuhan melihat Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu pula hamba ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang berkarya Tuhan di dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus yang baik, Bapa yang mulia. Engkau juga memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus, baik yang dalam pergumulan masa depan Tuhan,
kami semua Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Dan juga pula Tuhan, hamba sudah selesai Tuhan untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pun Tuhan Yesus yang peringatkan firman-Mu Tuhan, sehingga terngiang-ngiang Tuhan bagi anak-anak-Mu yang telah mendengar Tuhan, dan juga pula hamba ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,